Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Rofiul Wahyudi yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Saya sebagai moderator Iva Ufaira dan kedua rekan saya Ratna Galuh Novitasari dan Hanifah Almaratul Azizah. Selanjutnya kita masuk ke sesi penyampaian materi. Kepada pemateri dipersilahkan. Yang pertama adalah segmentasi. Segmentasi pasar adalah sebuah strategi yang dilakukan perusahaan untuk membagi kelompok konsumen ke beberapa kategori, seperti kebutuhan, karakteristik, maupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. Pada dasarnya, tugas segmentasi adalah memahami struktur pasar. Selanjutnya adalah komponen dasar segmentasi pasar. Yang pertama, strategi segmentasi pasar adalah tahapan mengalihkan kegiatan pemasaran pada segmen yang dipilih atas dasar kebutuhan dan karakteristik tertentu. Kedua, analisis segmentasi pasar dimaksudkan untuk menentukan target atau sasaran pasar pada segmen yang dipilih. Yang berarti keduanya harus ditentukan terlebih dahulu sebelum strategi pemasaran dapat dilaksanakan. Selanjutnya, segmentasi pasar dan agregasi pasar. Pada perkembangan awal, kegiatan pemasaran diarahkan untuk mengenalkan satu jenis produk untuk keseluruhan segmen pasar. Cara semacam ini disebut agregasi pasar, karena tidak membeda-bedakan di antara berbagai kelompok konsumen. Akan tetapi, keuntungan dari agregasi pasar akan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan keuntungan dari segmentasi pasar. Dikarenakan pada dasarnya segmentasi pasar menawarkan beberapa alternatif produk untuk segmen tertentu, berbeda dengan agregasi pasar yang hanya menawarkan satu jenis produk kepada konsumen massal. Selanjutnya, manfaat segmentasi pasar. Yang pertama, ide produk lebih sesuai dan terarah terhadap kebutuhan pasar. Yang kedua, mudah melakukan analisis pasar. Yang ketiga, membantu perusahaan untuk mengatur budget. Keempat, memperoleh dan menguasai posisi yang menguntungkan. Dan kelima, menentukan strategi yang efektif dan efisien. Selanjutnya, strategi segmentasi. Yang pertama adalah concentrated segmentation atau segmentasi yang terkonsentrasi, yaitu mengarahkan satu jenis produk untuk satu segmen. Contohnya, pabrik semen seperti gambar di samping. Yang kedua, differentiated segmentation atau segmentasi yang dilakukan pembedaan. Perusahaan memperkenalkan produk yang berbeda untuk beberapa segmen pasar. Tipe strategi semacam ini memerlukan sumber daya yang lebih besar untuk dapat melayani setiap segmen yang dipilih. Contohnya dengan menjual beberapa tipe kopi seperti gambar di samping. Ketiga, undifferentiated segmentation atau segmentasi yang tidak mengharuskan pembedaan. Contohnya Unilever yang menjual apapun produk kebutuhan sehari-hari untuk siapapun yang membutuhkannya. Selanjutnya, pendekatan dalam segmentasi. Yang pertama, segmentasi geografis. Pendekatan ini lebih berfokus pada pengelompokan calon pelanggan dari sisi geografis seperti negara, provinsi, kota atau kabupaten hingga sebuah wilayah. Segmentasi geografis ini dilakukan dengan mengelompokkan konsumen menjadi bagian-bagian pasar berdasarkan satu wilayah. Pada pendekatan wilayah, dapat diperoleh segmen pasar yang berupa pasar lokal, pasar regional, pasar nasional, dan pasar luar negeri atau ekspor. Masing-masing wilayah berbeda-beda potensi dan cara menanganinya. Yang kedua, iklim. Jika berdasarkan iklim, dapat diperoleh berupa pasar daerah pegunungan dan dataran tinggi, serta daerah pantai dan dataran rendah. Yang ketiga, kota atau desa. Segmen pasar juga dapat diperoleh pada daerah perkotaan dan pasar daerah atau pertanian. Masing-masing berbeda potensi, motif, perilaku, dan kebiasaan pembelinya. Yang kedua, segmentasi demografis. Dalam segmentasi demografis, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, hingga tingkat kesejahteraan. Yang ketiga, segmentasi psikologis. Pendekatan ini adalah cara melakukan segmentasi dengan pengelompokan calon pelanggan berdasarkan karakteristik gaya hidup atau lifestyle dan kepribadian atau personality. Yang keempat, segmentasi perilaku. Segmentasi ini dikelompokkan berdasarkan pengetahuan, sikap, tingkah laku perilaku pengguna, atau reaksi atau terhadap suatu produk. Selanjutnya, pola segmentasi. Yang pertama, preferensi homogen merupakan sebuah pasar di mana konsumen memiliki pilihan barang dan jasa yang relatif hampir sama. Yang kedua, preferensi tersebar. Pada preferensi tersebar, pilihan pelanggan terhadap barang dan jasa lebih bervariasi dan berbeda-beda, disesuaikan dengan kepribadian dan kebutuhan masing-masing konsumen. Yang ketiga, preferensi terkelompok. Jika preferensi terkelompok, maka konsumen memiliki preferensi yang terkelompok, sesuai dengan selera terhadap suatu produk.
Selanjutnya, pada perusahaan yang baru beroperasi di pasar memiliki 3 pilihan untuk memasuki preferensi ini. Antara lain, yang pertama, perusahaan dapat menempatkan diri di tengah dengan harapan dapat menarik semua konsumen yang ada. Yang kedua, perusahaan dapat menempatkan produk pada segmen pasar yang terbesar dinamakan pemasaran terpusat. Yang ketiga, perusahaan dapat melakukan pengembangan beberapa merek dan masing-masing diposisikan pada segmen yang berbeda-beda. Yang kedua, targeting. Targeting dalam pemasaran adalah kegiatan yang berisi dan menilai serta memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh suatu perusahaan. Maka dalam hal ini, pemasaran harus mengerti betul tentang teknik-teknik dalam mengukur potensi pasar dan meramalkan permintaan pada masa yang akan datang. Berikutnya, manfaat targeting. Manfaat targeting terdiri dari 6. Yang pertama yaitu dengan melakukan identifikasi pasar yang bisa dilayani secara efektif, perusahaan dapat berada dalam posisi yang lebih baik. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas secara efisien dan efektif. Yang ketiga, membidik peluang pasar yang lebih luas. Yang keempat, memudahkan dalam menyesuaikan produk dan strategi marketing mix, bauran pemasaran yang dijalankan dengan target pasar. Yang kelima, mengembangkan posisi produk dan strategi marketing mix. Yang keenam, mengantisipasi adanya persaingan. Berikutnya, penetapan target pasar. Yang pertama, single segmentasi conversation atau konsentrasi segmen tunggal. Perusahaan fokus pada satu segmen yang dimasuki. Kelebihannya, posisi perusahaan dapat lebih kuat dengan pengetahuan yang baik akan kebutuhan segmen itu sendiri. Kekurangannya, pola ini memiliki potensi risiko yang besar. Yang kedua, selective specialization atau spesialisasi selektif. Dengan selective specialization, maka perusahaan akan memasuki segmen yang khusus sesuai dengan kriteria dan tujuan yang diinginkan. Kelebihannya cukup efektif untuk menghindari kerugian. Kekurangannya, walaupun terkadang setiap segmen yang dipilih tidak produktif. Berikutnya, produk specialization atau spesialisasi produk. Perusahaan lebih berkonsentrasi untuk memproduksi dan menghasilkan produk khusus. Kelebihannya dapat membangun reputasi yang kuat pada produk yang spesifik. Kekurangannya, apabila ada perubahan teknologi maka akan kesulitan dana dan dikhawatirkan terlambat dalam perubahan pada produk. Market specialization atau spesialisasi pasar. Dengan pola ini, perusahaan dapat berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dalam suatu kelompok tertentu. Kelebihannya dapat menjadi rujukan kelompok tersebut untuk semua produk yang dibutuhkan. Kekurangannya akan terjadi kerugian bila kelompok tersebut mengurangi volume pembelian terhadap produk. Berikutnya, full market coverage atau pelayanan penuh. Perusahaan akan terus berusaha melayani semua kelompok segmen yang ada dengan menyediakan produk yang dibutuhkan. Kelebihannya, memiliki jumlah produk yang banyak. Kekurangannya, membutuhkan sumber daya yang lebih luas. Berikutnya, faktor penentu target pasar. Faktor penentu target pasar terdiri dari 5. Yang pertama yaitu ukuran segmen pasar. Yang kedua, pertumbuhan segmen. Ketiga, analisis situasi. Yang keempat, sumber daya perusahaan. Dan yang kelima, biaya. Yang ketiga adalah positioning. Positioning adalah sebuah tindakan atau langkah-langkah dari produsen untuk meningkatkan citra perusahaan dan penawaran nilai pada konsumen di suatu segmen tertentu. Manfaat dari positioning ada 5. Yang pertama, perusahaan dapat mempertahankan para prospek yang menjadi ajang pertempuran. Yang kedua, perusahaan dapat menciptakan posisi yang mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, perusahaan dapat menciptakan posisi yang mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan perusahaan pesaing. Yang keempat, mempermudah dalam memilih informasi yang telah disimpan. Dan terakhir, perusahaan dapat menentukan standar evaluasi. Terdapat 7 hal yang harus diperhatikan dalam menentukan strategi positioning. Yang pertama adalah atribut produk. Contohnya, serum marjan yang berhasil dalam memanfaatkan atribut produk sebagai ciri khas saat bulan Ramadan. Yang kedua, manfaat produk. Produsen Honda misalnya, menempatkan produknya sebagai kendaraan yang hemat bahan bakar dan harga jual tinggi. Yang ketiga adalah kelompok pengguna. Seperti Johnson & Johnson yang menggunakan kelompok pengguna sebagai dasar untuk positioning, yaitu dengan cara menempatkan produknya tidak hanya terbatas bagi anak-anak saja, tapi juga untuk remaja bahkan orang tua. Yang keempat, harga produk. Tidak selalu dengan harga yang murah, tetapi harga yang reasonable sesuai dengan kualitas produk yang dihasilkan. Contohnya adalah sendal kulit yang sesuai dengan kualitas bahan dasarnya. Yang kelima, pemakai produk. Strategi yang biasanya menggunakan brand ambassador atau model untuk mewakili iklan perusahaan. Misal, produk kecantikan yang menggunakan artis sebagai iklannya. Yang keenam, kategori produk. Terus berusaha menjadi market leader dalam suatu kategori produk tertentu, seperti Indofood yang lebih fokus mengembangkan merek Indomie. Dan terakhir, pesaing. Seperti Apple yang menantang Sony Walkman sang pemimpin pasar dengan menciptakan iPod. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai moderator, jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Rofiul Wahyudi. Sekian presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.